Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepadanya dengan penuh sukacita untuk menyembah kepadanya. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang ada di tempat lain, utamanya yang ada di dalam keluarga, tentunya saat ini bergabung bersama ayah, ibu, atau saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah, seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita adalah penurut-penurut Allah. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita datang beribadah, kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari kitab Matius 22, ayat yang ke-37 hingga yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, maka nyata sekali bahwa kehidupan kita masih jauh dari harapan Tuhan. Tatkala kita dimohon untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa kita, karena kita belum bisa dengan sempurna menanggapi, melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan di dalam hukum kasih ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, sehingga kami kerap bersungut-sungut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk secara pribadi berdoa, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa penyesalan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui nyanyian yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 28. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu.
dikasihi Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan tanda salam tanpa harus berjabatan tangan kepada kanan kiri kita. Cukup Bapak Ibu, mari kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat 392. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon petunjuk dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur saat ini kami boleh datang dalam ibadah minggu, di dalam ibadah bulan keluarga saat ini Tuhan. Dan kami datang di dari sahabat pemberian-Mu ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon terang Roh Kudus memimpin dan menerangi hati kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, serta memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pilih akan membacakan firman-Mu. Pakailah seutuhnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Mampukan dan pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Persiapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Koreshi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 96 Kita baca persautan, Ibu Bapak, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita baca persautan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9 yang akan ditayangkan dengan warna kuning. Kami bacakan, sementara yang ditayangkan dengan warna biru jemaat bisa meresponnya atau bisa menggunakan Alkitab masing-masing. Mazmur 96 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa.
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bacaan berikutnya diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-1 sampai 10. 1 Tesalonika pertama ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari kitab Matius 22. Kita akan membaca ayat yang ke-15 hingga ke-22. Matius 22 ayat 15 hingga ke-22 yang demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu pagi ini, hari Minggu ini, Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun, dan bahkan Bapak Ibu berlimpah berkat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini di gereja maupun yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan cara online, kiranya kesejahteraan, kesehatan, serta hati yang penuh sukacita telah bisa dinikmati setelah kita semalaman beristirahat tidur. Ibadah kita pada saat ini memasuki minggu yang ketiga di dalam bulan keluarga. Adapun tema besar kita adalah seni merawat keluarga. Ya, itu artinya Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa keluarga adalah bagian yang memerlukan perhatian penting dan secara khusus perlu upaya untuk kita terus merawatnya. Ya, mengapa demikian? Karena meskipun keluarga dikatakan bagian terkecil dari sebuah komunitas, tetapi justru keluarga inilah yang secara khusus dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Dari komunitas yang bernama keluarga kita dapat pemeliharaan dan dasar dari banyak pendidikan, akhlak dan moral dan lain sebagainya. Tema ibadah kita pada saat ini adalah semua untuk Allah. Ya, ini agak masih belum jelas kenapa semua untuk Allah. Untuk memahaminya, Bapak Ibu Saudara, tentu kita perlu lebih dalam mempelajari, memahami firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, baik oleh rektor maupun bacaan dari kitab Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan keluarga ini, kita diajak untuk tetap bisa merasakan sukacita. Meskipun dalam suasana yang mungkin kita saat ini masih merasakan bosan, ya, jenuh dengan suasana harus di rumah terus karena pandemi corona. Kita harus meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan berkenan memakai siapapun untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada kita dalam menyatakan pemeliharaan bagi ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bacaan kita yang pertama, dari kitab Yesaya 45 yang tadi kita baca dari ayat 1 hingga yang ke ayat yang ke-7, kita bisa belajar bagaimana Tuhan berkenan memilih Raja Kores. Ya, Raja Kores ini Raja Persia,
untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dipilihnya Raja Kores menunjukkan bahwa Allah berdaulat penuh atas apa saja yang Allah kehendaki dalam sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Raja Kores adalah seorang raja yang tidak mengenal Allah. Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Kalau kita lihat lagi di dalam Yesaya tadi, mari kita lihat di dalam Yesaya 45 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Raja Kores ini raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dengan kedaulatan Tuhan, Tuhan berkenan memakai siapapun. Belajar dari kitab Yesaya, kita dapat memahami dan belajar bahwa Allah berkenan menempatkan para pemimpin bangsa kita, meskipun kita tahu bahwa pemimpin bangsa kita hampir sebagian besar belum mengenal dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sebagai satu-satunya juru selamat. Keyakinan kita akan kedaulatan Tuhan membuat kita bisa belajar untuk menghargai dan hormat kepada para pemimpin bangsa kita sepanjang cara kepemimpinannya seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Rasa hormat kita pada para pemimpin bangsa semata-mata karena kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kedaulatan Allah yang berkehendak menempatkan para pemimpin kita agar tercipta kebaikan di dalam kebersamaan kita berbangsa dan bernegara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita belajar dari kitab Mazmur yang kita tadi bacakan di dalam Mazmur 96 ayatnya yang 1 hingga yang ke-9, maka setidaknya ada dua hal Bapak Ibu, dua hal yang pantas kita garis bawahi. Yang pertama, bagaimana kita diajak untuk melakukan penyembahan kepada Allah melalui puji-pujian, itu di dalam Mazmur 96 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita tengok kembali Mazmur 96. Mazmur 96 ayatnya yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ya, di sini sekali lagi Bapak Ibu kita diajak untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan di dalam puji-pujian, karena kita telah menjadi orang yang dimerdekakan dari perbuatan dosa kita. Yang kedua, pemazmur juga mengajak kita untuk menceritakan kemuliaan Allah di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ketiga dan yang ke-6 sampai dengan ke-6. Bapak Ibu bisa membaca dari Alkitab Bapak Ibu. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kita melalui kitab Mazmur bisa belajar untuk menceritakan kemuliaan Allah dengan cara bersaksi. Umat Tuhan diajak untuk mengingat-ingat betapa baiknya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sedangkan tadi di bacaan selanjutnya di dalam 1 Tesalonika 1 hingga dari ayat 1 hingga ke 10, kita dapat belajar bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika tentang dua hal penting dalam persekutuan mereka.
Yang pertama, jemaat diajak untuk memahami bahwa Allah memanggil orang-orang percaya di Tesalonika menjadi jemaatnya melalui pemberitaan Injil. Oleh karenanya umat diajak mengerjakan iman dan mengusahakan kasih, harapan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, dari kitab Tesalonika kita juga bisa belajar dengan kuasa Roh Kudus jemaat dimampukan untuk memberitakan Injil bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata di dalam segala aspek kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan menyimak kitab Matius tadi, dari Matius 22 ayat yang ke-15 hingga ke-22. Di dalam bacaan Injil kita ini, kita mengikuti cerita bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan musuh-musuhnya. Siapa musuh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan para penguasa atau orang Herodian. Mereka bermufakat untuk menjerat Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang membayar pajak, agar mereka memiliki satu alasan untuk menangkap, mempersalahkan Tuhan Yesus. Sebenarnya pertanyaan yang dimaksud mungkin terasa sangat sederhana, tentang membayar pajak kepada penguasa Romawi, yaitu di sana dikatakan boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bahwa bangsa Israel pada saat itu memang menjadi bangsa yang sedang dikuasai oleh suatu rezim, yaitu pemerintahan bangsa Romawi, sehingga bangsa Israel wajib membayar pajak pada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Membayar pajak oleh bangsa Israel tentu dirasa sangat memberatkan mereka. Oleh sebab itu mereka pun sangat membenci kepada para pemungut cukai, ya karena mereka dianggap orang-orang yang berpihak pada pemerintahan Romawi. Dalam hal ini jika kita bisa mempelajari lebih dalam bahwa Tuhan Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Tuhan Yesus bisa dianggap pro penguasa dan dianggap mengkhianati bangsanya sendiri. Namun sebaliknya jika Tuhan Yesus menjawab dengan tidak, maka Tuhan Yesus bisa dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Romawi dan tentu saja Tuhan Yesus akan diperkarakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keilahian Tuhan Yesus tahu akan kejahatan hati mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Kata munafik dipahami karena sebelumnya mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar dengan tidak mencari muka. Selanjutnya Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang khusus untuk membayar pajak kepada kaisar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam keseharian, dalam kehidupan bangsa Israel ada dua mata uang, yaitu mata uang dinar untuk membayar pajak dan mata uang untuk persembahan di bait Allah. Mata uang untuk membayar pajak inilah mata uang yang digunakan transaksi bangsa Israel pada saat itu. Mata uang sehari-hari itulah yang dimaksud Tuhan Yesus untuk membayar pajak. Nah, Bapak Ibu, dalam mata uang tersebut ada gambar dan tulisan kaisar. Maka sambil memegang mata uang itu, Tuhan Yesus bertanya balik kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Kemudian apa jawab orang Farisi? Gambar dan tulisan kaisar. Berdasarkan jawaban itu Tuhan Yesus memberi penekanan dan bersabda kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, nah bagi kita orang-orang yang beriman, maka ada satu pertanyaan, apakah yang wajib kita berikan kepada Allah?
Ya, sekali lagi apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Tentu Bapak Ibu berpikir dan saya juga tentu semuanya hampir sama ya. Semua tentu berpikir bahwa segala sesuatunya akan dipersembahkan untuk Allah. Nah, itu tidak keliru Bapak Ibu. Karena kita bisa belajar dari kitab Roma. Roma 12 ayat 1 setidaknya mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam kitab Roma ini dijelaskan bahwa kehidupan kita adalah hidup yang mempersembahkan diri kita itu kepada Allah. Baik itu waktu, baik itu pikiran, baik itu tenaga kita. Itu semua kita persembahkan kepada Allah. Ketertundukan kita pada penguasa, kita letakkan di bawah hormat kita kepada Allah. Penghormatan kita kepada pemerintah kita lakukan karena kita menghormati Tuhan. Kita mengucap syukur karena pemerintah itu ada, karena pemerintah itu sendiri yang Tuhan yang meletakkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bulan keluarga ini kita senantiasa diajak untuk menghayati kehidupan persekutuan dalam keluarga kita masing-masing. Ada satu kata kunci penting yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu tentang kepatuhan. Patuh kepada siapa Bapak Ibu? Tentu patuh kepada setiap firman Tuhan. Berdasarkan bacaan kita pagi ini, setidaknya ada tiga hal penting yang kita akan merefleksikan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, mari kita mengingat bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati kita. Hanya Tuhan menjadi pemimpin sejati kita. Tuhan berkuasa memakai siapa saja untuk menyatakan karyanya yang begitu dahsyat. Pada masa kini Tuhan memanggil sejumlah orang untuk menjadi pemimpin di dalam pemerintahan, pemimpin mungkin di dalam pekerjaan kita, orang tua kita itu juga pemimpin. Dan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk mereka menjadi memimpin kita di dalam kebaikan. Nah, yang kedua, tetaplah kita bersukacita sebagaimana pemazmur katakan, agar kita menyembah Tuhan di dalam pujian dan bercerita tentang betapa baiknya Tuhan di dalam pemeliharaan hidup kita. Meskipun kadang di dalam kenyataan seringkali kita dibenturkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya kita terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus tentang Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah dalam kehidupan bersama kita adalah bagian dari sebuah komunitas. Jadi ada dalam keluarga itu, kita ini berada di dalam sebuah komunitas. Baik itu keluarga, baik itu di dalam jemaat, ya di dalam masyarakat kita, maupun lebih luas lagi di dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari sebuah komunitas, maka sekecil apapun tindakan kita, tindakan yang kita lakukan akan berdampak bagi komunitas itu sendiri. Ya. Pengertiannya begini Bapak Ibu, sebagai contoh di dalam keluarga kita saja. Kalau di dalam keluarga kita, suatu ketika ada yang merasa kehilangan kemudian sedih, katakanlah kehilangan HP-nya, kemudian sedih, maka anggota keluarga yang lain turut mencari, hatinya turut sedih. Jadi kesedihan satu orang di dalam komunitas itu akan mempengaruhi di dalam hubungan komunitas itu sendiri. Nah sebaliknya, apabila di dalam komunitas itu ada satu orang saja yang kemudian sangat bersukacita, bergembira, katakanlah telah lulus dari kuliahnya atau mendapat
diangkat menjadi pegawai tetap dan lain sebagainya, maka seluruh keluarga itu akan bersukacita. Itulah yang saya maksud, bagaimana di dalam satu komunitas itu jika ada satu orang yang sedang melakukan sesuatu yang bisa membuat suasana itu menjadi tidak enak, maka semuanya akan menjadi bersedih juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kata kunci di dalam kehidupan bersama kita dinyatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 23 ini jelas-jelas sekali. Di sana mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita, perbuatan kita, itu harus kita dasari dengan segenap hati kita, itu sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian nyata dalam merawat keluarga kita masing-masing dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Semua ada karena Dia, semua ada oleh Dia, dan semua ada untuk Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kembali berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa syafaat saya hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Untuk itu mampukan kami melakukan setiap firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini dengan penuh sukacita, khususnya di dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan, kami bersyukur jika sejauh ini ibadah boleh terselenggara dengan baik di dalam penyertaan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Tuhan,
Saat ini kami masih dalam suasana prihatin karena terjadinya pandemi Corona COVID-19 yang masih terus. Kami belum tahu kapan akan segera berakhir. Berkati para dokter, para medis, para perawat yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan semangat untuk terus dapat mengabdikan dirinya demi kemanusiaan. Kami berdoa kiranya vaksin COVID-19 segera dapat diaplikasikan untuk menangkal wabah yang sudah begitu menyebar di banyak negara, bahkan di seluruh dunia. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para majelis-Mu, para badan pembantu majelis, para komisi, para tim panitia, dan para pengurus wilayah-wilayah. Engkau mampukan dan berkati pelayanan saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga program gereja dapat diwujud nyatakan dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit ataupun masih dalam proses pemulihan kesehatannya. Oleh karena itu Tuhan izinkan kami berdoa untuk saudara kami Bapak Sumarsono, Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo, Ibu Martin, Bapak Slamet Dianto, Bapak Mujito, Bapak Sularmo, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang penuh kuasa berkenan menjamah dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, para kasepuhan, para Adi Yuswo, berdoa untuk Eyang Mintosih, Yunus, Eyang Kasnur, Eyang Yesugimanto, Bapak Kadar, dan para orang tua kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan juga satu persatu. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap pergumulan mereka. Di usia yang terus bertambah tentu badan jasmaninya menjadi semakin lemah. Namun kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan, mereka boleh tetap menikmati dan mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan para orang tua kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh studinya. Kiranya Tuhan berikan kemudahan belajar dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan sarana belajar mereka. Jauhkan mereka dari wabah COVID-19 yang bisa mengancam kesehatan anak-anak kami, sehingga mereka boleh belajar dengan tenang dan tetap semangat di dalam menatap masa depan mereka dan berharap kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk para keluarga muda yang saat ini belum memperoleh buah hati di dalam perkawinan mereka. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam iman untuk menerima rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu, sehingga tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam hidupnya sudah merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menyediakan jodoh yang seiman sesuai dengan rencana Tuhan. Yang merindukan mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan kemudahan untuk menemukan tempat pekerjaan sesuai kasih karunia-Mu. Berdoa untuk tiap-tiap keluarga jemaat-Mu saat ini. Di momen bulan keluarga ini kiranya Tuhan hadirkan suasana kedamaian, kerukunan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Ngesrep ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam kasih, menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Berdoa untuk bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negara Indonesia yang subur dan makmur. Namun di sisi lain kami menyerahkan rasa keprihatinan kami dengan wabah corona yang masih terjadi di dunia ini, yang berimbas pada persoalan sosial dan ekonomi dan lain-lain. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa berkenan menolong kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa kesalahan kami, jika di dalam kebersamaan kami beribadah pada saat ini ada dosa yang terselip di dalamnya, baik di dalam pikiran, di dalam angan-angan tutur kata kami, perbuatan kami. Demikian Tuhan seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saatnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita. Namun sebelumnya marilah kita mendasari persembahan kita dari kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan mendasari kita di dalam kita mempersembahkan persembahan kita. Mari kita iringi dengan kita menghitungkan hitung jemaat nomor 363. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, Yesus, bagi Yesus kuserahkan. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan hormat kami naikkan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Engkau yang telah hadir, berkuasa dan memerintah atas hidup kami, terlebih Engkau yang telah berkuasa atas keluarga kami. Pada bulan keluarga minggu yang ketiga ini, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi-Mu saja Tuhan kemuliaan. Berkat yang sudah kami terima, berkenanlah Engkau menyambutnya. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami mempersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan. Ampuni apabila di dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa, dan berkatilah kami untuk dapat mempersembahkan sebagaimana kehendak Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki persiaran hidup kita dengan penuh ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah memulihkan, melindungi dan memberkati keluarga kita dan menjadikan kita menjadi saksi-saksi atas kebaikan Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut Kristus. Kami siap menuruti perintahnya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini marilah kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan nyanyian penutup. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 472, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 369A, bait yang kedua, Yesusku berjanji. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.